melanjutkan pembacaan setelah kemarin, jadi mengenai tentang hal ihwal Rasulullah SAW. Ini masuk halaman 14. Sah dan lagi sesudahnya nyata himpunan 50 akok. Jadi kan kita sudah pelajari yang 50 akok itu. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20, kemudian lawanannya 20 berarti 4 berapa tuh? 40 ya? Hah? Kemudian sifat jaisnya berapa? Tambah 9 akoid jadi berapa tuh? 50. Yang 9 apa tuh? Ingat enggak? Hah? Wujud sampai mutakalimun. Kemudian sifat jais Allah Subhanahu wa taala satu fi'lu kul mungkin au tarku. Kemudian ditambah lagi sifat Allah berbuat ada 2, 4. Jadi dengan lawanannya jadi 4. Sifat makhluk berapa 3 dengan lawanannya jadi 6. Jadi berapa tuh? Sifat Allah berbuat itu sifat jais dan ada 2 tuh. 2 lawanannya 2 berarti 4. 4 sifat makhluk ada berapa? 3 lawanannya jadi 6. 6 tambah 4 tambah 20 dan lawanannya 40 jadi 50 apa? Ya, ini mesti hafal ini. Kalau belajarnya pertengahan bingung dah. Apalagi di ujung-ujung. Udah dah. Ulang berarti. Ini wajib hafal. Jadi jangan disembarangin, wajib hafal. Kenapa kita enggak hafal-hafal? Nah, itu ada masalah. Kenapa kita enggak hafal? Kenapa kita tidak mampu mengingat? Kenapa kita tidak doyan? Gampang kan? Itu ada masalahnya gitu. Ada masalah berarti kenapa nih kita begini nih? Sekarang tanya aja dalam diri kita nih. Ente lebih beruntung ada di sini apa lebih beruntung dapat duit 10 juta? Itu aja pertanyaan. Kalau hitung dia 1 juta enggak. Enggak, kalau 1 juta mah terlalu kecil. Ente dapat duit 10 juta lebih untung dapat duit 10 juta hati merasa senangnya atau ente ada di sini? Nah, itu jawab aja masing-masing, enggak usah dijawab. 10 juta. Ya, belum pernah nih 10 juta. Oh, belum pernah gitu. Ya. Kalau maju mah sering. Oh, gitu. 2 juta ulon. 2 juta aja. Paling gede pernah dapat duit berapa dah? 1 juta dah. Tiba-tiba ada orang ngasih duit 1 juta sama ente nih. Nah, senangnya terima duit 1 juta itu lebih senang ente terima duit itu atau ente ada di sini? Tanya jawab masing-masing dah. Gitu. Kenapa begitu? Karena ente lebih mensyukuri urusan hal yang dunia, yang kecil nggak ada harganya. Sedangkan nikmat Islam dan iman itu nikmat yang paling agung, ente nggak pernah syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, kalau seandainya nih kata Allah, dunia itu ada nilainya di sisi Allah, di sisiku kata Allah. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisiku seberat sayap nyamuk, jadi diingat-ingat perkataan. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisiku seberat sayap nyamuk aja, niscaya orang-orang kafir tidak aku izinkan untuk minum di alam dunia dan makan. Yang aku kasih pasti orang-orang yang beriman. Kalau ada nilai
Berhubung nggak ada nilainya dunia itu, orang kafir, orang murtad, orang zina, orang beriman, orang mau musyrik segala dikasih semua. Jadi kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, itu orang kafir nggak dikasih izin hidup di alam dunia, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, dibiarin kelaparan. Berhubung tidak ada nilainya di mata Allah, di sisi Allah, maka Allah kasih itu semua. Orang kafir dikasih, orang murtad dikasih. Emang orang yang kaya di alam dunia ini paling kaya di dunia orang Islam apa orang kafir? Ya udah, kan itu bukti. Tidak ada nilai. Yang ada nilainya yang mana? Itu yang ente udah pegang tuh. Nikmat Islam dan nikmat Amin. karena nggak pernah disyukuri. Jadi ente dapat ilmu nggak pernah bersyukur, bisa hadir di majelis ilmu nggak pernah senang bersyukur, seperti ente dapat duit 1 juta, bahkan harusnya lebih senang ketimbang gitu ya. Karena nggak pernah bersyukur itulah maka Allah tidak tambah kenikmatan ente ibadah, tidak tambah kenikmatan ente bisa hadir, tidak Allah mudahkan ente bisa hadir di majelis taklim, tidak Allah mudahkan ente beramal dengan ilmu. Itu. Karena ente tidak menerima, oh ini sesuatu yang berharga, yang ada nilainya di sisi Allah. Jadi ente nggak anggap apa-apa. Begitu ente hinakan ini sesuatu yang berharga, maka Allah juga cabut. La in syakartum la azidannakum. Enggak ditambah ente ilmu, enggak ditambah, kemudahan beramal enggak ditambah. Jangan ributnya la in syakartum la azidannakum kalau dapat duit doang. Itu mah nikmat paling bawah. Jadi kalau di urutan nikmat itu paling bawah itu yang enggak ada harganya. Enggak ada nilainya. Di sisi Allah nggak ada nilainya itu. Orang itu diciptain buat ibadah. Masa ente mau ngambil bagian sama seperti orang kafir? Kan itu orang beriman. Jadi orang muslim beriman itu udah pilihan itu satu. Ente bisa hadir ke sini dari sekian orang muslim dan mukmin ke majelis taklim, di mana aja ente datang juga pilihan. Nggak semua orang bisa datang. Dari yang datang itu pilihan lagi yang Allah kasih ilmu yang mana yang tadi yang bisa bersyukur. Nah kalau kita datang cuma sekedar datang doang lebih banyak. Ya. Jadi ingat tuh pelajaran yang 50 akad, disyukurin. Wah itu bisa datang itu bersyukur. Orang kalau dapat duit yang berharga itu disyukurin pasti disimpan, ditaruh di dompet, disimpan di lemari, kapal kuncinya 3. Itu dapat ilmu mah disia-siain. Ya udah lantar juga begitu. Besok juga ada lagi gitu. Ya besok begitu kan. Gimana mau masuk surga? Pengennya masuk surga. Yang jadi orang mulia jauh. Nah. Jadi 50 akok. Nah, itu jadi supaya ingat ilmu begitu. Disyukurin dapat ilmu, wujudnya syukur dapat ilmu itu diamal. Seperti ente dapat harta karun, jadi dapat ilmu itu seperti dapat harta karun. Di dalam kalimat syahadat. Jadi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaid, karena kita udah belajar kemarin, udah paham ya penjelasannya. Kalau yang kurang-kurang ya berarti ngulang lagi nanti. Jadi ini nggak bisa dipahamin sekarang ini, jadi harus dari awal sampai akhir di pelajaran tauhid. Di dalam kalimat syahadat yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna. Jadi selain yang wujud, Allah punya sifat wujud yang sampai mutakalimun, kemudian yang 9, yang 10 segala macam itu maknanya ada di makna kalimat syahadat yang pertama. La ilaha. Jadi kalau ente udah ngucapin la ilaha illallah, berarti juga sudah mengucapkan yang 50 akad.
Kalau sudah paham. Jadi sama aja kita mengucap wujud, qidam, bako dan 9 aqaid tadi di dalam hati itu meyakininya seperti itu. Nah, maka ditambah lagi beberapa makna dengan beberapa makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan tuh, ini Habib Usman yang ngomong nih. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala, jadi Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik itu kemudahan ibadah. Jadi ente bisa sampai ke sini itu sebab taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayahnya mah tadi, ntar malam pengen ngaji, itu namanya hidayah. Sampai kemari taufik Allah mudahkan semua, dimudahin kendaraannya, waktunya semua. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Dibukakan hati yang membaca yang baca apa tuh? Yang baca lah. Jadi kata Habib Usman, mudah-mudahan dengan taufiknya itu dibuka mata hatinya yang baca pada la. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, insya Allah hati kita dibuka. Kata Habib Usman nih, kalau yang belajar kitab sifat, maka ini ditaruhnya di belakang. Jadi dipahami dulu, itu udah paham. Jadi kalau baca la ilaha illallah, insya Allah dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati hati ente dibuka. Dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya. Jadi kalau kita bisa menghadirkan makna yang 20 tadi ditambah dengan yang 13 ini, jadi ente mengucap la ilaha illallah itu sama aja dengan mengucap yang 50 aqaid. Paham gak nih? Ente punya duit 50.000 itu terdiri daripada lembaran seribuan 50 lembar. Ente pegang 50.000-nya aja, berarti di dalam selembar itu ada resian 10.000 yang 50 lembar tadi. Jadi ngucapin la ilaha illallah udah kesebut tuh yang 50 aqaid. Nah, ditambah lagi dengan menghadirkan hatinya di makna yang makna beberapa di bawah ini ada 13 nih. Ini yang 13 makna di bawah ini, yang di bawah tuh. Jadi dengan menghadirkan makna di dalam hatinya setelah saat mengucap la ilaha illallah itu, maka diharap dapat membuka hatinya. Dengan mengkhususkan sekalian makna itu di dalam hatinya. Jadi hadirkan makna di dalam hatinya. Hingga dapat tercampur cahaya. Jadi makna ini mengandung cahaya. Jadi makna ini mengandung cahaya. Jadi makna cahaya itu, dua kalimat saja itu di darah daging selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khotimah. Jadi kalau ente baca la ilaha illallah itu kan relatif ada tuh. La ilaha illallah berapa kali? 50. Hadirkan makna yang 13 ini saat membaca la. Di Habib Usman ngasih cara supaya hati ente kebuka, cahaya makna la ilaha illallah masuk ke dalam darah daging, selamat hidupnya hingga dengan menghadirkan dua makna ini. Tanpa mendahului kehendak Tuhan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dengan insya Allah dengan Allah memberikan taufik. Jadi kalau ente merasa ini adalah ilmu yang berharga, kemudian setelah ini ente amalin, ntar Allah mudahkan. Niat, wah dapat nih. Wah ini. Ente hidup harapannya apa sih? Mati husnul. Ente mati masuk surga. Husnul khotimah itu orang yang mati itu Allah simpan di tempat yang khusus. Kembali kepada Allah, ditaruh di tempat yang memang Allah inginkan dia kembali. Ente nggak harapin, ente nggak tungguin, kita nggak tungguin, matinya pasti datang. Jadi badan kita ini
semakin hari itu semakin mendekati kuburan. Nah, harusnya jasad kita ini dengan hati kita bareng. Semakin hari semakin mendekati kubur. Orang yang matinya sakit itu karena jasadnya mendekati kuburan setiap harinya, semakin hari. Sementara hatinya nggak pengen mati, jadi sakit. Sakitnya 2 kali, berkali-kali lipat. Jasadnya udah mati, hatinya nggak pengen mati, sakit nggak sakit. Karena hatinya nggak hadir pada saat dia mau mati. Jadi hatinya pengen masih hidup di dunia, masih pengen ini gitu. Jasadnya udah di kuburan, hatinya masih tahu 10 km di mana yang sang Bimo, yang sang di mana. Karena nggak berbarengan. Gampangannya mana? Sekarang ente bilang nih, ente maju nih, ente mau pukul perut ente nih. Udah dikasih tahu, berarti kan udah siap nih, hati jasadnya siap dipukul. Sakit nggak? Sakit. Tapi karena udah dikasih tahu dan siap hatinya menerima, siap dipukul, sakit cuma nggak terlalu sakit. Tapi kalau nggak mau terima, berontak dulu, ditangkepin orang dulu, itu mau dipukul nih sekarang. Kabur, hatinya nggak terima, dia kabur, diubur-ubur orang, ditangkep, dipegangin, direjang, baru dipukul. Sakitan mana berarti? Yang modelnya udah sama. Nah, pertolongannya mana? Ini nih. Jadi kita baca la ilaha illallah, hadirkan di dalam hati itu makna di bawah. Diharapkan dengan sering membaca la ilaha illallah dengan menghadirkan makna di bawah ini, maka dapat cahaya itu yang tercampur di dalam darah dagingnya selama hidup hingga mati, sehingga matinya dia husnul khotimah. Orang yang sering baca la ilaha illallah itu matinya husnul khotimah, walaupun mulutnya nggak mau. Karena udah campur di dalam dagingnya kan gitu. Sekarang pertanyaannya setelah sembahyang fardu ente baca kan? 3 kali. Baca 3 kali. Ratib dibaca nggak? Sebaik-sebaiknya amalan tuh kalau mau baca itu ratib itu atau masalah ada. Karena ada doanya itu. Ya zal jalali wal ikram amisnya ala. Porsi ratib itu, ratib apros kayak ratib al-hadad kayak dan yang lain. Itu porsi wiritan yang paling bagus. Minta ampunnya ada, minta mati husnul khotimahnya ada. Zikir la ilaha illallahnya lebih banyak ketimbang zikir yang lainnya. Itu paling pas itu porsinya. Jadi dibaca setiap hari. Kalau pengen mati husnul khotimah itu baca nanti. Pada saat baca la ilaha illallahnya ingetin makna ini ya, terus bebas aja lah ente mau yang mana. Kan di sini dibaca lah, terus dibaca lah, harus dibaca. Di rumah supaya dibaca. Atau sih pagi kalau ada sore, ya sempatnya aja yang mana. Ini jangan nggak dibaca. Nah, bacaan itu kan itu apa sih namanya kalau dibilang rezeki yang ente nggak dapetin di mana-mana ratib itu. Nah itu nggak sembarangan orang dikasih. Allah kalau mengasih mah lewat mana aja kan. Coba ente baca ratib, nggak semua orang kenal sama ratib. Bener nggak sih? Apalagi di Cikarang zaman dulu. Bener nggak? Terus nyampe di sini, ente dapetin. Ya ente sia-siain ya udah gitu jadinya. Dianggapnya coba kalau duit 2 juta gua taruh di lemari. Ya gitu karena kan udah, kalau aneh membandingkan begini aja nih. Ente datang ke majelis, pahalanya berapa boleh? Seperti orang bersedekah berapa? 1000 ku. Itu aja dulu dah yang gampang. 1 kuda nilainya berapa? 2. Hah? Harga kuda? Kan 200. gitu. Ya udah kuda Australia berapa harganya? 1000. Berapa juta?
Ente datang di majelis taklim nih, itu surga langsung dibangun itu. Ente sedekah, bangunannya pahala orang sedekah bangunnya apa? Dibangun langsung. Jadi langsung. Iya beneran ini kan. Lagi bangun fondasi. Besok nggak beramal, ada dosa yang lain rontok gitu. Ya, besok bangkrut. Udah begitu. Masa ente cuma duduk beberapa jam dikasih duit miliaran kagak mahal? Terus ente nggak anggap itu harga yang berharga? Ente masih ngejar duit yang 1 juta buat di dunia bisa nolongin ente di yaumul kiamah juga kagak. Kan orang bodoh itu namanya. Orang pinter apa orang bodoh? Bodoh. Duduk beberapa jam digaji miliaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente mau ngambil kapan aja juga boleh. Kalau mau ngambil besok ya besok mati. Kan gitu. Masa ente lebih mentingin yang bikin pusing urusannya begitu kan gitu. Berarti orang bodoh. Kenapa bodoh? Emang gak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak belajar. Jadi nggak tahu. Karena nggak dihargai itulah Allah cabut tuh. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada orang kufur tetap masih kaya dia. Ntar di akhirat tungguin. Ada orang ngaji bersihin segala macam, dia lupa ya ditarik lagi. Ente pikirin nih. Ente dulu pernah yang dalam hidup ada rajin ibadah beberapa bulan, mungkin setahun atau habis itu malas beberapa tahun. Kenapa begitu? Karena ente nggak pernah mensyukuri nikmat ibadah itu. Ente anggap biasa aja, sehingga Allah cabut kenikmatan itu. Akhirnya ente jadi malas. Mulai lagi sadar balik lagi begitu. Nggak pernah disyukuri soalnya. La in syakartum la azidanakum bukan duit doang. Itu yang nomor 1 tuh. Jadi Allah hanya akan memberikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang mengerti nilai tingkatan nikmat itu. Jadi kalau ente nggak ngerti tentang nikmatnya Islam dan iman, ibadah, nggak tahu kedudukannya, ntar Allah cabut. Cabutnya kapan? Ntar matinya suul khotimah. Allah cabut tuh kenikmatan itu. Jadi Allah hanya akan memberikan kenikmatan itu kepada orang yang mengerti kedudukan dan nilai. Kan di depan kitab ini udah dikasih tahu nikmat yang paling besar itu nikmat Islam dan itu yang menjadikan tiket engkau masuk ke dalam surga dengan mengamalkan amalan keduanya. Itu awalan kitabnya ngomongin begini. Ini Habib Husnan. Nah, kalau kita nggak ngamalin, nggak pernah merasa berharga itu, ya udah. Yang ngaji males, ngaji sekedarnya aja kan gitu. Ya paling gampang dibandinginnya sama duit aja dah. Jadi kalau nanti didapat hadis nih, apa sih namanya, sedekah 1000 kuda, kemudian Allah balas dunia beserta isinya, apa sih? Udah nilainya pakai duit. Kalau seluas dunia langit beserta isinya, sekarang bumi seluasnya berapa harga tanah semeter? Ya itu bagian hartanya. Sekarang nanti berapa gajinya? Di kantor kan gitu. UMR. Itu milih mana? Kalau milih UMR itu juga berarti gitu aja. Masa ada orang mau kerja cuma 2 maghrib dibayar 1 triliun? Itu yang lebih milih kerja seharian 8 jam dibayar cuma 1 juta. Kalau orang milih yang sujud berarti orang pintar apa bodoh? Bodoh. Hah? Di depan matanya nih dikasih nih, suruh milih. Udah gitu yang satu makhluk, yang satu yang nggak pernah berdusta atas janji. Kok ente milih ini? Yang kadang-kadang besok juga bangkrut. Itu kalau mau milih dalam keadaan sulit, gue pilih mana nih, perintah Allah atau perintah orang? Kalau ngaji nggak cerdas juga berarti gitu aja. Ngaji mulu gitu.
Ngamalin kagak ya begitu modelnya. Paham enggak? Karena kenapa? Karena dia tidak mensyukurti ilmu yang didapatinya, sehingga terus aja begitu bodoh aja lama-lama. Nah, kita 11-12 gitu. Omongan inget aja. So, jelas ya. Jadi kalau ente ngamalin ini dengan menghadirkan makna, jadi dengan mengkhususkan sekalian makna itu di dalam hatinya. Jadi ente khususin nih yang makna ini di bawah. Kemudian dihadirkan, maka insya Allah dapat cahaya bercampur di dalam makna itu dalam hati darah diri. Kemudian selamanya hidup dan hingga matinya. Itu satu. Jadi kalau berkata la ilaha illallah menghadirkan makna di bawah ini. Masih salah juga, udah sambil belajar. Orang kalau di sini ente berhenti belajar berarti dianggapnya udah bisa, ente ngamalin salah ya dosa. Nah supaya terus masih belajar, masih sedikit-sedikit belajarnya jangan berhenti, tapi ngamalinnya jangan. Jadi salah masih di mana? Menuntut ilmunya jangan berhenti. Karena menuntut ilmu jalan pertama menuju surga. Jalan pertama ini menuntut ilmu ini jalan pertama menuju surga. Masih ada 6 lagi yang berat. Ini baru pertama nih. Jangan dianggap orang kalau udah ngaji, wah, udah sembahyang surga aja. Kata surga punya nenek moyangmu. Susah. Ente mau dapetin, ente sekarang gaji UMR nih. Kerja di kantor kan ya. Terus pengen dapetin gaji yang paling gede. Kira-kira saingannya berapa tahun bisa naik jabatan? Taruhlah orang pedagang dah. Pengen dapat hasil gede berarti dagangannya mesti Heri mau dapetin proyek yang kecil sama yang gede. Kalau mau dapetin yang gede, goncangannya banyak enggak? Kan gua modal. Ya maksudnya modal mesti gede, duit mesti mood ngomong mesti otak IQ kan gitu ya. Lah gitu. Dan sekarang ini surga, nilainya nggak ada tandingannya di alam saya mau gampang aja gitu, ngaji habis itu besok ketemu guru, udah sedekah ngaji maulid terus saya sembahyang mau dulu enak aja. Gampang amat. Yes. Bisa begitu, jangan dianggap enteng maksudnya. Nah supaya Allah berikan kemudahan itu selalu bersyukurlah. Ilmu waktu yang Allah berikan kepada ente itu disyukuri dengan senang, dengan apa namanya, dengan sesyukur-syukurnya yang paling besar, sehingga Allah tambahin nanti kenikmatannya, ditambahin di dalam ibadah, ilmunya yang nggak ngerti ditambahin. Kalau nggak pernah disyukuri, ente bisa kelar sholat nih bersyukur alhamdulillah, tapi nggak sesyukur waktu ente terima duit 5 juta tiba-tiba gitu. Itu cara mengukurnya begitu doang. Ente lebih senang di dunia apa di akhirat gitu maksudnya. Ntar di kiamat begitu modelnya. Nah itu. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa 2 kalimat syahadat itu hurufnya ada 24. Hitung sendiri dah. Hurufnya ada 24. 2 kalimat syahadatnya ya, 2 la ilaha illallah Muhammadur Rasul. 2 kalimat satu hurufnya ada 24. Nah, di dalam sehari semalam itu ada 24 jam, maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 jam. Huruf itu adalah pada dosa 24 jam. Jadi kalau ente mengucap la ilaha illallah itu diharapkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau ente belum mengucap la ilaha illallah, Allah senang sebab ente mengakui tidak ada selainnya. Apa namanya? Hal-hal yang lain itu kecuali Allah. Kan Allah tuh menciptakan kita ini cuma pengen dikasih tahu, nih aku adalah Tuhan. Supaya aku pengen dikenal makhlukku, aku ciptakan semua makhluk supaya dia tahu siapa Tuhannya. Begitu. Allah begitu. Nah sekarang ente ucapin la ilaha illallah, senang.
Ini lu ucap la ilaha illallah nggak jarang gitu. Paling zikirnya ya rozak, ya rozak, ya rozak. Buat ngalahin orang ya jabar, ya jabar. Aduh parah. Iya. Terbalik banget. Jadi mengucap zikir buat dapetin Dunia. Nah, sih. Itu namanya terbalik, menyalahi hukum Allah. Terbalik tuh namanya. Jadi dunia itu diciptakan untuk ilmu dan ibadah, bukan dibalik. Ilmu ibadah itu untuk itu kebalik, itu menyalahi kodrat. Dunia terbalik tuh namanya. Sinetronnya apa? Aku. Dunia terbalik. Jadi kalau ente mengucap la ilaha illallah, insya Allah ampuni dosa kita 20. Kita ini manusia nggak mungkin lepas dari dosa. Semua kecuali Nabi, mau wali, kayak mau siapa, kayak mau kiai, mau ustaz sama. Cuma bedanya kalau orang-orang soleh ingat begitu berbuat dosa langsung taubat. Kalau kita lanjut terus, perasaan udah dihapusin aja dosanya, habis sembahyang taubat belum. Kacau kan gitu ya. Perasaan udah paling bersih ya dosa gitu. Pernah ditobatin nggak? Kalau belum pernah ya berarti masih ada dosanya, enak aja. Terus itu sembahyang tahajud, zikir, sholawat kagak diterima. Jalan kedua menuju surga itu tobat. Kalau ente belum pernah tobat daripada dosa yang kita perbuat, Allah nggak terima itu ibadah kita. Tahajud 20 rakaat, duha 12 rakaat. Dosa masih punya yang belum ditobatin, kagak diterima, sia-sia. Jadi jangan merasa enak-enakan. Dosa habis ngomongin orang kagak tobat, habis itu sembahyang baca sholawat ya udah. Kan kita seringnya ngomongin orang ya, demen banget kan. Habis itu ente baca sholawat sembahyang kata Allah ya. Orang yang suka gibah itu ibadahnya cuma sampai langit pertama. Balikin kepada yang ibadah kata malaikat. Lemparin ke mukanya. Gitu. Orang ini suka gibah itu langit pertama tuh. Orang yang suka baru sampai langit pertama udah didepak. Itu ente berasa ibadahnya diterima kan? Kagak pernah tobat lagi gibah ya udah. Jadi ditobatin satu-satu. Jadi Allah itu bukan Tuhan sembarangan. Ente kalau ngadepin bos yang punya duit kan kagak sembarangan, bener nggak? Tersinggung dikit, proyeknya digagalin nggak? Digagalin. Ente mau naik pangkat nih, bos ente tersinggung, ya digagalin. Jadi orang punya pangkat itu tersinggungannya. Tapi kalau udah baik sama orang, apa juga dikasih. Jadi sama Allah Ta'ala jangan sembarangan. Allah Maha Pengampun, iya. Allah punya sifat dua, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sekarang itu lagi berhadapan kepada sifat yang mana nih? Allah juga sifatnya penyiksa, tapi juga pengampun. Begitu lagi ada masalah yang kita hadapin, sifat penyiksa, udah nggak ada ampun, tidak ada maaf bagi. Ini maksudnya jangan santai-santai, ini cuma ngingetin doang. Iblis itu ibadahnya 80.000 tahun. Masuk neraka abadal abidin cuma karena satu dosa. Seluas langit di alam langit itu tidak ada satu jengkal pun yang tidak pernah iblis bersujud kepada Allah. Tuh iblis tuh. Lalu kita satu musola itu aja, musola juga di situ doang. Iblis itu setiap jengkal di langit itu tidak pernah dia sujudin. Pasti pernah bersujud iblis di situ. Allah masukkan neraka jahanam abadal abidin cuma karena satu dosa. Lalu kita dosanya berapa?
Iblis ibadahnya 80.000 tahun, kita berapa? Dari mulai ente akil balik dah, konsen ibadah itu fokus berapa tahun? Ini ngukurnya begitu doang. Tambah harganya. Ini jadi maksudnya biar benar-benar sungguh-sungguh ini kalau kasih kesempatan menuntut ilmu, dapat ilmu sama-sama, diamalin gitu maksudnya, disyukur. Jangan cuma dapat duit doang disyukurin. Ntar juga alokasi dunia mah. Ya. Udah ngingetin lu ke situ mulu banyak. Rupanya sih. Jadi ampunan dosa 24, bacalah. Jadi yang diminta ampuni dosaku ya Allah, jangan minta duit. Minta duit. Kata Allah nggak usah urusan gua, ntar juga lu bayar kan gitu. Selama ini lu nggak minta gua bayar, nah, pas dikasih, melihat dikasih, coba ente, nah hidung ditutup sama Allah dua-duanya, ke rumah sakit biayanya berapa? Nggak nih tanya doang, kan ente mau hitung-hitungan nih, cuman dipampetin hidung 2 biji, biayanya berapa ke rumah sakit? Selama ini Allah kasih free nggak bayar, kok ente nggak pernah bilang terima kasih ya Allah, kan nggak pernah. Iya. Gitu. Udah nggak pernah bilang terima kasih, ibadah baru 2 rakaat, mintanya beli pesawat. Ya Allah kan kurang aja. Kira-kira maksudnya begitu. Giliran dikasih sengsara dikit kok begini amat ya. Emang lu ngabdi udah berapa tahun sama gua kan begitu. Sombong. Dibaca la ilaha illallah, berharap ampunan dosa 20. Tuh. Dan lagi 2 kalimat itu ada 7 kalimat. Jadi 2 kalimat syahadat itu ada 7 kalimat. Kalau bahasa Arab tuh kalimat tuh kata berarti la ilah, la 1 kalimat. Ilaha 1 kalimat berarti 2. Ilah 3. Allah 4. Muhammad Rasul Allah, jadi 7 kali. Maka diharap dapat mengampuni dosa 7 anggota. Tuh 7 anggota kita tuh. Mulut, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan, kaki. Jadi nafsu kita ini bisa besar daripada ketaatan, enggak taat kepada Allah, sebab mata kita memandang kepada yang dilarang Allah. Sebab mata kita diumbar, maka timbullah keinginan-keinginan sehingga menutupi hati yang bersih tadi. Lihat ini pengen ini. Kan sebab melihat. Kalau melihat itu terekamlah di dalam hatinya. Nonton TV, lihat aurat orang maksiat, lihat perempuan gak pakai aurat maksiat, gitu. Jadi susah dibawa ibadah. Loh, penggantinya mana? Penggantinya mata kita sering, karena mata itu haknya melihat kepada yang baik. Ente ngaji nih, melihat kitab, baca tulisan, itu pengganti dosa ente punya mata. Ente baca ratib, melihat tulisan ratib, itu dosa pengganti ente mata sering Jadi kalau orang ada baca ratib, bawa kitabnya buka, baca juga begini. Ada orang baca kitab maulid, itu baca juga. Buat apa? Pegang kitabnya. Sadar mata banyak dong. Baca Quran jarang di rumah. Lah bener nggak? Lah jangan ini bang, bener. Di pengajian ada baca maulid, ada baca ratib, datang duluan gitu maksudnya. Ini dosa gua banyak mata, sama-sama buka kitab, baca aja udah begini, biar baca siapa kan? Kita ngikutin. Baca kitab juga sama ya, kita baca sama, Allah ampuni dosanya dari mana? Dosa mata kan gitu. Ini mesegen bener ya. Jadi biarpun kita hafal, kalau bisa kitabnya kita pegang. Itu Abdullah Nazaron tuh di situ. Jadi menghapus dosa-dosa mata kita yang pernah kita berbuat dosa. Ini kan 7 anggota, mata, telinga, mulut, ngomongin orang, perut, apa aja masuk yang haram, yang subhat. Barang boleh nyorong kita makan, barang gak jelas kita makan.
Kan 7 kan kita tangan, kaki, ini semua ada haknya nih ntar. Kalau di surat Yasin kan ada tuh. Hari di mana mulut engkau terkunci, tangan saksi semua jadi saksi buat ente perbuatan ente itu. Ntar tangan nuntut begini, ingetin tuh. Ini ingetin, ini nggak lagi ngomongin dosa ini. Ngomongin apa? Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diharapkan ampunan dosa 7 anggota: mulut, telinga, mata, perut, kemaluan. Dari kemaluan muncul sifat munafik. Makanya doanya apa? Munafik. Aduh. Jadi neraka paling bawah itu neraka orang munafik tuh. Bukan iblis, bukan orang munafik. Kalau iblis masih mengakui Allah. Kalau orang munafik kagak. Itu karena iblis mintanya sama Allah kan. Kalau kita mintanya apa? Kita yakin nih la ilaha illallah. Tapi kalau minta rezeki sama orang. Jadi lebih yakin sama orang kan. Kita nih. Berarti kan musuh. Itu lebih percaya sama orang, itu kerja begini, ada gaji sekian, percaya dia. Allah ditinggalin tuh. Ya, sholatnya ditinggalin, minimal dikurangin tuh. Tadinya itu Madinah jadi buru-buru. Kan berarti bener nggak? Gitu aja tuh. Gampang. Bini ngomel, tinggalin dia ngaji. Gara-gara bini berarti Allah kalah sama ya. Itu kan contoh aja. Kami cuma ngomong doang. Ngakunya aja la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi menghapus dosa 7 anggota dan meluputkan daripada 7 api neraka. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Juga ada. Nah inilah ilaha illallah. Lah itu nabi yang meniadakan ilaha yang ditiadakan, manfi hal-hal yang ditiadakan, ilah yang isbat yang menetapkan, yang ditetapkan yaitu Allah musbat. Jadi tidak ada sesuatu, tidak. Kalau orang baru masuk Islam, la ilaha illallah, tidak Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ente mah udah lama dari lahir masuk Islam, jangan lagi artinya la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Jadi jangan percaya sama kerjaan. Tidak ada yang beri manfaat kecuali Allah. Jangan ente salahin, jangan percaya sama orang bisa ngasih makan kita. Harusnya kan gitu. Ngomong aja la ilaha illallah. Kalau tahlil udah kayak yang bener aja. Ilim. Gitu. Nah makanya di pelan-pelan la ma'budu bihaqqin fil wujud. Jadi tidak ada yang disembah. La ilaha yang pertama, ilahanya itu tidak ada yang disembah. Dengan sebenar-benarnya illallah al-ma'budu bihaqqin. Jadi hanya Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ini masih kuat nih, belum sakit. Hah? Kolam. Kemudian la ilaha la mustaghniyan an kulli ma siwa muftakiran ilaihi kullu ma. Jadi tidak ada yang kaya. Jadi kalau ente mengucap la ilaha, tidak ada la mustaghniyan an kulli ma siwa, tidak ada yang paling kaya selain daripadanya. Kemudian wa muftakiran ilaihi kullu ma, ada tidak ada yang berhajat selain daripadanya kepadanya, yaitu siapa? Illallah, Allah. Yang paling kaya itu Allah, itu mintanya sama Allah. Jadi ngucapin la ilaha illallah kalau masih minta sama orang juga, ya sama aja. Berarti munafik.
Gimana ibadahnya mau diterima yang begini nggak yakin? Kan ini pelajaran awal nih. Jadi meyakini, mengetahui, mengenal Tuhannya sebelum ibadah. Pantas ibadahnya ragu-ragu, apa iya begini, apa iya Allah begini, apa iya Allah begini. La wajibal wujud, tiada yang wajib wujudnya kecuali Allah. Kita ini nggak ada nih. Ada juga cuman fata morgana kalau kita mah. Sekarang ente ada, malam Sabtu depan belum tentu ada. Sini udah di sini. Berarti adanya enggak? Ada. Nggak wajib berarti adanya. Udahlah nggak wajib, nggak bisa punya kemampuan lagi, kan gitu. Kita tuh ya sadar lah. Kita bisa begini karena Allah kasih taufik, Allah kasih tenaga, Allah kasih jalan, Allah mudahkan semua. Jadi adanya kita nggak manfaat. Kalau tidak Allah yang kasih. Jangan merasa bermanfaat tuh kalau nggak ada gua nih warga nggak ada yang beres dengan gitu. Nah, berarti la ilaha illallahnya belum lulus. Ilallah, Allah yang al-wajibul wujud. La mustahiqan lil ibadati bihaqqin. Ya ada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya. Itu ya kecuali Allah. Jadi la ilaha la mustahiqan lil ibadati bihaqqin illallah. Jadi hati mengucapnya begitu. Mulut mengucapin la ilaha illallah, di dalam hatinya menghadirkan makna la mustahiqan lil ibadati bihaqqin. Hafal nggak nih? Dihafalin. Kalau ini berharga bisa menghapuskan ente dosa 24 jam 7 anggota bisa menyelamatkan husnul khotimah, dihafalin. Ini Habib Usman yang nyuruh. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin gitu diusahain dihafalin. Gitu 13-13-nya kan gitu. Ya kalau lagi yang ketujuh gini nanti lagi usaha, dagang, kerja. La ilaha illallah la roziko itu adalah roziko illallah gitu. Yang mana pas sama situasi aja. Cocok itu. Gitu kan. Yang ribet-ribet. Iya yang gampang aja. Yang mana ketujuh itu aja yang dipakai. Iya. Siap. Tapi harus bersyukur ntar nggak ditambah itu aja. Males banget. Allah mustahikun lil ibadati bihaqqi. Jadi hanya Allah yang punya haknya disembah tuh ibadatin. Jadi jangan yang lain. Jangan makhluk yang disembah-sembah gitu. Habis ngasih duit disembah-sembah. Kemudian la khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk. Jadi enggak ada yang menciptakan makhluk kecuali Allah. Allahu al-khaliqu kulli syai'in. Hanya Allah ya ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Jadi kalau mulut mengucap la ilaha illallah, hatinya mengucap inilah khaliqa. Jadi ilaha itu bukan cuma Tuhan, tiada Tuhan kecuali ilaha itu berarti la khaliqa, enggak ada yang menciptakan. Enggak ada yang wujudnya ilaha itu maksudnya. La roziko, ya. La roziko tiada yang memberi rizki kecuali pada Allah. La roziko itu ilahanya berarti yang dinafikan. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Harus percaya itu. Datang rizki 10.000, alhamdulillahirabbil alamin. Memandang kepada Allah. Tapi jangan disebutin. Wah, haram. Orang ngasih kerja ente segaji 100.000. Wah, dari Allah nih rezeki. Di depan ente tersinggung tuh. Jangan disebut. Itu ini ilmu dalam hati. Terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu, makanya kata Allah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi ucapannya nggak apa-apa terima kasih sama orang, tapi hatinya datang daripada Allah. Jadi kalau ente dibayar kurang daripada jumlahnya yang seharusnya, oh ini dari Allah, nggak gerdengan. Masa gua kerja nggak lu bayar?
brengsek mah kan gitu. Itu mah Allah yang begitu yang ngasih, jadi jangan ente marah-marah sama orangnya. Walah pengari. Kenapa? Karena nggak meyakini bahwa rezeki itu datang daripada Allah. Jadi percuma la ilaha illallah, la ilaha illallah baca ratib gitu. La muhyi, dia tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Ingat tuh. Ente nggak makan hidup. Jadi kalau jatah umur ente hidupnya 60 tahun ya 60, mau makan nggak makan hidup dia 60 tahun. Kenapa wali-wali Kiai Habib Abu Bakar Gresik itu bisa nggak makan 14-13 tahun? Karena keyakinannya itu tahu Allah yang memberikan hidup. Mau pakai pacaran makan kek, mau pakai sabab nggak pakai sebab, Allah kan maha kaya. Wahdaniyah nggak bergantung kepada siapapun, terserah Allah Taala apa kasih kehidupan. Hidup. Emang ente ada pernah cerita dengar bulan Ramadan orang mati gara-gara puasa? Enggak ada. Segitu sering puasa tapi nggak pernah ya. Kalau gua nggak makan nggak bisa ibadah. Gitu. Bisa makan ibadah ketiduran. Dikasih yang salah, dikasih lapar salah tapi Allah. Yang ini dimatiin aja buat kerahnya neraka. La mumita ila, jadi tiada yang mematikan kecuali Allah. Allahul mumitu kulli syai'in. Itu dia. Ada orang mati gara-gara corona. Corona sabab doang berarti waktunya sudah sebab doang itu mah. Jangan percaya. Tapi jangan juga kalau mati karena Allah itu gitu tuh keren. Orang bodoh berarti. Jadi nantangin Allah. Katanya mati karena mu ya Allahnya, aku buktikan sekarang ya itu mah itu kurang ajar berarti. Itu orang bodoh berarti. Ya nggak begitu amat. Ada standarnya. Kemudian la nafi'a, jadi tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Ente bisa nulis, ente bisa kerja, ente bisa berpikir, ilmu ente bisa bermanfaat itu karena Allah. Jadi harusnya begitu. Harry ini ngelas nih, waktu dia ngelas besi bisa sama-sama nempel dengan besi tadi yang bersama, harusnya ingat Allah yang bisa buru-buru ingat. Las nih gara-gara mesin las nih kagak beres nih. Salahin lagi lasnya. Yang bisa memotong besi itu bukan gerinda tapi lewat sabab. Itu dalam hati harusnya begitu. La ilaha illallah la nafi'a illa. Tidak ada yang memberi manfaat kepada barang ini kecuali. Kan harusnya begitu. Terus. Jadi makanya nggak pernah lupa kepada Allah pada melihat setiap yang mau wujud modelnya begitu. Kenapa kita nggak pernah ngamalin soalnya nih, ini harus diamalin. Dibaca kan siapa yang membaca siapa yang baca, kalau ini nggak pernah baca ya nggak bisa. Habis sholat dibaca, baca ratib dibaca, maknanya dihadirkan dalam hati, diapalin. Kalau mau cuma pengen dapetin doang berhayal ngapalin nggak pernah nggak mungkin bisa. Nah ini kalau mau ngapalin gini ditulis di tembok tuh, tulisannya masih ada sekarang. 1 diapalin apa nomor 1 apal. Sebulan baca begini, baca yang pertama, habis itu yang kedua, terus gitu ditambahin. Caranya begitu baru apal semua. Jadi boro-boro mau ngapain gimana dikasih. Kenapa? Karena itu nggak merasa itu sesuatu yang berharga sehingga diemin aja, taruh di sini kitabnya ditutup aja taruh lemari. Ini gimana mau bisa? Ya semua juga ada jalannya gitu, maksudnya bukan kemudian masuk sendiri gitu. Bukan. Aduh, kacau. Jadi apalin, berusaha diapalin, nanti Allah mudahkan ngapalnya tuh. Setelah hafal disyukuri mana diamalin terus. Nanti ilmu yang lain Allah tambahin, itu namanya bersyukur. Kalau cuman alhamdulillah itu bukan bersyukur, itu namanya pujian. Orang mengucap alhamdulillah itu bukan bersyukur.
Tapi orang bersyukur itu ngamalin. Orang bersyukur itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Itu orang bersyukur. Kalau alhamdulillah bukan bersyukur, itu namanya Kemudian la musakin, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah. Illallah al-musakinu kulli syai'in. La nafi'at, tiada yang memberi manfaat. La dharra, tiada yang memberi mudarat illallah al-dharru kulli syai'in. Jadi tidak ada yang memudarat. Kalau bini marah-marah berarti Allah lagi marah, main lewat bini. Itu Allah yang bikin begitu. Jangan marah lagi, diem aja udah. Ya Rob, aneh terima kan gitu. Marahnya ntar aja terusin ya, aneh mau ngaji dulu. Ntar kalau pulang marah lagi boleh begitu. Dan bersambung jadinya kayak sinetron, ntar marah terusin lagi, aneh mau ngaji nggak apa-apa ya. Ini aneh udah pulang kembali lagi terus gitu. Jangan gara-gara berantem jadi begitu. Kemudian la mutasarrifu fil wujud, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan kecuali al mutasarrifu fil wujud. Jadi keadaan yang begini itu Allah yang bikin gitu. Jadi selalu ingat kepada Allah. Keadaan ente susah, keadaan ente senang, keadaan ente pusing, keadaan ente mumet. Keadaan-keadaan itu yang menciptakan Allah, jangan ente minta tolong ya sama makhluk. Karena yang bisa menyelesaikan itu adalah yang memberinya. Gitu. Jadi kalau ente lagi pusing, lagi suntuk, Allah kasih keadaan itu dengan sifat yang tadi makna dalam mutasarrifun itu, minta tolongnya kepada Allah. Karena cuma Allah yang bisa menghilangkan itu. Lah ente pusingnya yang ngasih Allah, minta makhluk yang nyelesain kagak kuat ilmunya, nggak nyampe. Berdoa kepada Allah itu baru bisa kelar. Kata Allah ente cari di sono. Nggak banyak kiai kalau ente nanya. Ini ada masalah begini, saronya gimana? Ente ke sono. Kan nggak ada hubungannya, kelar tuh. Modelnya begitu. Jadi kalau kesusahan itulah mutasarrifun, keadaan-keadaan yang kita terima itu adalah Allah yang buat, mintanya kepada Allah. Jadi ente disuruh ngucap ini ingat, habis itu prakteknya di dalam kehidupan, maksudnya begitu. Jadi mintanya sama Allah, jangan minta sama orang. Ya Allah, gimana jalan keluarnya? Tiba-tiba ngasih keluar di sana. Gitu. Paham ya? Kalau sekelas Allah yang ngasih masalah berarti Allah yang bisa nyelesain. Ya intinya satu hal di dalam la ilaha illallah ini, bahwa tidak ada yang bisa memberi bekas sesuatu apapun kecuali Allah. Jadi semua perbuatan yang ada di sini itu Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa begini ini karena Allah yang menggerakkan semua. Jadi harus diakui dan disyukuri itu kalau itu kebaikan. Kalau ada yang salah buruk berarti datangnya dari hawa nafsu kita. Jadi kita nggak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus disyukuri, disenangi. Allah itu kan maharaja, paham nggak? Maliki, ya raja di raja. Ente diundang presiden bangga nggak? Nah, ini pernah diundang pejabat gak? Sedia amat. Diundang bos dah ke rumahnya makan. Ada yang pernah gak? Bujur. Sian amat itu. Oke lah, ini gak pernah diundang siapa-siapa. Sekarang ente diundang oleh Allah yang Maharaja. Kapan mengundangnya? Itu waktu sholat ente suruh datang, suruh menghadap. Ente berhadapan dengan, karena Allah itu hanya orang yang Allah pilih, yang Allah perkenankan menghadap kepadanya. Kalau ente sudah diperkenankan menghadap, ente disuruh baca, disuruh mohon, mengabdi kepadanya, lakukan dengan benar. Itu disyukuri.
Kan nggak semua orang bisa begitu. Jangan ente sepelekan, buru-buru bawaan pikiran ke sana gimana sih? Yang ente hadapin itu, yang menciptakan ente, yang ngasih makan ente, yang menanggung hidup ente semua. Jadi harus begitu. Memandangnya gitu. Ini kan begini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal sifat itu supaya tahu siapa Tuhan yang ente hadapin gitu. Allah Maha mengetahui hati ente ikhlas enggak datang ke situ menghadap kepada Allah, tahu. Jadi lurusin hatinya menghadapnya begitu. Jangan sembarangan. Bersyukur enggak pernah dengan itu, alokasi kemampuan enggak pernah. Ini kan lagi ngomongin dosa, jadi begitu aja mau baca dosa. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Arhamur rahimin. Allahumma hadina min indik wa qina alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa almisna min sa'in kullu afiyah fi din wa dunya akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal rabbana hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya rabbi ashani wa darji ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi ashani wa darji ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi ashani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aduh ampun tuh kamu. Ngaco ini banyak orang. Apa? Itu sini dulu. Kemana aja? Hah? Ada di mana maksudnya? Ya ada, tapi ada di mana? Kemarin wujudnya nggak ada. Bang Ali masih kena juga. Kena Omikron. Ada yang bilang emang masih percaya aja Bang Ali ya katanya. Kata dia ketawa. Kalau masih percaya apa? Lu kesini aja ngapain pakai di rumah? Kayak pulang itu.